Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu DRA Haji Yusra Dewi MPD dan teman-teman lainnya yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan rahmat, kesehatan dan keselamatan bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Friska Septi Ardila yang akan bertugas sebagai moderator pada hari ini. Saya akan membimbing jalannya diskusi ini dan saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 3. Yang pertama Nuraini Septiani, yang kedua Felisa Mutia Zahra, dan yang ketiga Friska Septi Ardila. Rangkaian diskusi yang akan kita lewati, yang pertama sesi pembuka, dan yang kedua sesi penyampaian dan penyaji materi. Ketiga, sesi tanya jawab. Pada sesi tanya jawab maksimal 6 orang penanya. Dan yang terakhir sesi penutup. Baiklah teman-teman, langsung saja kita mulai ke sesi yang pertama adalah pembuka. Marilah kita mengucapkan basmalah bersama-sama. Selanjutnya adalah penyampaian dan penyaji materi. Adapun materi yang akan kami bahas adalah paragraf. Di sini terdapat 6 pokok pembahasan pada materi paragraf, yaitu pertama pengertian paragraf, kedua unsur-unsur paragraf, ketiga jenis paragraf, keempat fungsi paragraf, kelima syarat-syarat paragraf, keenam pengembangan paragraf. Untuk poin 1, 2, dan 3 akan dibacakan Nurlaili Septiani dan poin 4, 5, 6 dibacakan oleh Felisa. Selanjutnya kepada penyaji materi saya persilahkan. Perkenalkan, nama saya Nurlaili Septiani. Di sini saya akan membacakan materi tentang pengertian paragraf. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, paragraf adalah bagian bab dalam suatu karangan yang biasanya mengandung suatu ide pokok dan penulisannya dimulai dengan garis baru. Paragraf merupakan penggabungan kalimat yang berisi suatu gagasan utama atau ide pokok dan beberapa gagasan pendukung. Paragraf biasanya disebut juga dengan alinea. Pengertian paragraf menurut ahli kebahasaan bernama Ramlan merupakan bagian dari sebuah karangan yang di dalamnya terdapat lebih dari satu kalimat yang membahas suatu tema tertentu dengan ide pokok sebagai pengendaliannya. Yang kedua, unsur-unsur paragraf. 1. Gagasan utama, yaitu unsur yang paling penting karena unsur inilah yang menjadi jiwa atau isi dari keseluruhan paragraf. Unsur-unsur ini biasanya berupa masalah atau gagasan pengarang yang ingin disampaikan kepada para pembacanya. 2. Kalimat utama adalah kalimat yang mengandung suatu gagasan utama yang diletakkan secara tersirat. Kalimat utama adalah sebuah kalimat yang sifatnya umum. Hal ini dikarenakan supaya dapat dikembangkan kembali dengan kalimat-kalimat penjelas. 3. Kalimat pendukung, yaitu suatu kalimat yang mengandung gagasan-gagasan penjelas. Kalimat ini mempunyai fungsi untuk menguatkan atau mendukung gagasan utama yang ada pada kalimat utama dengan cara memberikan data berupa fakta, contoh, opini, dan lain-lain. 4. Konjungsi. Untuk menjadi sebuah paragraf yang padu, kalimat-kalimat di dalam paragraf disusun dengan menggunakan konjungsi. 2 macam konjungsi yang biasa dipakai, yaitu A. Konjungsi intrakalimat, yaitu kata sambung yang menghubungkan antara induk kalimat dan anak kalimat. Contohnya, dan, tepi, karena, agar, dan lain-lain. B. Konjungsi antar kalimat, yaitu sebuah konjungsi yang menghubungkan antara kalimat-kalimat yang ada di dalam paragraf. Contohnya, lagi pula, oleh karena itu, lebih lagi, namun, di samping itu, dan lain-lain. 5. Penegas. Unsur ini tidak terlalu penting di dalam sebuah paragraf karena tidak semua paragraf mempunyai penegas. Fungsi dari penegas ini yaitu untuk menambah daya tarik sebuah paragraf, menghindari kebosanan saat membacanya, dan sebagai penegas atau pengulang gagasan utama. Yang ketiga, jenis-jenis paragraf. Paragraf berdasarkan fungsi. A. Paragraf pembuka. Dalam sebuah karangan, kecuali karangan ilmiah, paragraf pembuka umumnya ditulis untuk memancing rasa keingintahuan pembaca terhadap isi artikel secara keseluruhan. B. Paragraf isi. Paragraf ini berisi bagian-bagian pokok dalam suatu karangan.
C. Paragraf penutup. Paragraf ini biasanya berisi kesimpulan, saran, harapan, ringkasan, dan penekanan kembali hal-hal penting yang terdapat dalam setiap karangan. D. Paragraf penghubung. Paragraf ini fungsinya adalah untuk menghubungkan antara paragraf ke paragraf lainnya atau karangan satu ke karangan lainnya. Paragraf berdasarkan letak gagasan utama. A. Paragraf deduktif. Paragraf deduktif adalah paragraf yang letak gagasan utamanya terletak di awal paragraf. B. Paragraf induktif. Paragraf induktif adalah paragraf yang terletak gagasan utamanya berada di akhir paragraf. C. Paragraf interaktif. Paragraf interaktif adalah paragraf yang letak gagasan utamanya berada di tengah paragraf. D. Paragraf deduktif, induktif, atau campuran. Paragraf campuran adalah paragraf yang letak gagasan utamanya berada di awal dan Saya, Felisa Mutia Zahra, akan melanjutkan pembacaan materi. 4. Fungsi paragraf. Adapun fungsi dari paragraf sebagai berikut. 1. Untuk mengekspresikan gagasan utama yang ingin disampaikan oleh penulis. 2. Untuk menjelaskan keseluruhan ide pokok dengan mudah, logis, dan sistematis. 3. Untuk menandai pergantian gagasan baru jika karangan tersebut memiliki lebih dari satu gagasan utama. 4. Untuk membantu pembaca memahami gagasan utama sebuah karangan. 5. Untuk membantu penulis menyusun dan mengembangkan ide yang akan dituangkan dalam karangannya, yang berhubungan dengan topik yang akan dibahas. Kelima, syarat-syarat paragraf. Sebuah paragraf yang baik mempunyai 3 syarat, yaitu kesatuan, kepaduan, dan kelengkapan. Ketiga syarat paragraf yang baik tersebut dijelaskan sebagai berikut. 1. Kesatuan atau kohesi adalah sebuah paragraf hanya mengandung satu gagasan utama yang diikuti oleh beberapa gagasan pengembang atau penjelas. Artinya, setiap paragraf hanya mengandung satu pokok pikiran atau satu gagasan. Oleh karena itu, setiap kalimat yang membentuk paragraf harus ditata secara cermat agar tidak ada satu kalimat pun yang menyimpang dari gagasan utama paragraf tersebut. Seandainya dalam satu paragraf itu ada satu atau lebih kalimat yang menyimpang dari gagasan utama paragraf itu, tentu paragraf menjadi tidak utuh, tidak berkaitan, dan mengganggu kelancaran pembacaan karena terasa sumbang untuk itu. 2. Kepaduan atau koherensi. Kepaduan terwujud dari hubungan kompa antara kalimat pembentuk paragraf. Kepaduan yang baik terjadi jika hubungan timbal balik antar kalimat wajar dan mudah dipahami. Ada beberapa cara supaya paragraf mempunyai kepaduan yang kompak, yaitu dengan memakai kata ganti, kata penghubung, serta perincian dan urutan pikiran. Ketiga, kelengkapan. Suatu paragraf dikatakan lengkap jika berisi kalimat-kalimat penjelas yang cukup untuk menunjang kalimat pokok. 6. Pengembangan paragraf. Berikut beberapa pola pengembangan paragraf yang umum digunakan. 1. Klimaks dan antiklimaks. Klimaks adalah perincian gagasan utama dalam sebuah paragraf dari bawah menuju ke gagasan utama yang paling atas atau puncak. Klimaks juga dapat diartikan sebagai bagian dalam sebuah karangan yang mendeskripsikan atau menceritakan peristiwa sampai pada konflik yang paling tinggi. Antiklimaks adalah perincian sebuah gagasan dalam paragraf yang dimulai dari gagasan utama yang paling tinggi, kemudian diikuti dengan gagasan-gagasan penjelas yang lebih rendah secara perlahan-lahan. Antiklimaks dapat juga diartikan dengan penurunan masalah dalam suatu karangan dari konflik yang paling tinggi, kemudian berangsur-angsur menjadi ke konflik yang paling rendah. 2. Umum khusus dan khusus umum. Dalam pengembangan umum khusus, gagasan utama atau kalimat topik diletakkan di awal paragraf, diikuti oleh kalimat-kalimat yang mengandung gagasan bawahan. Secara logis, pengembangan paragraf seperti ini disebut sebagai pengembangan deduktif. Dalam pengembangan khusus umum, gagasan utama diletakkan di akhir paragraf dengan sebuah kalimat kesimpulan. Paragraf diawali oleh kalimat-kalimat yang mengandung gagasan bawahan. Secara logis, perkembangan paragraf seperti ini disebut sebagai pengembangan paragraf yang induktif. Ketiga, sudut pandang. Untuk memperkaya sebuah uraian atau berita, kita dapat menguraikan hasil penyerapan panca indera kita. Sudut pandang akan memberikan seseorang sebuah ruang
suasana, sebuah benda atau perasaan. Dengan demikian kita dapat membangun suasana hati pembaca. Keempat, analogi. Dalam pengembangan paragraf, analogi uraian didasarkan pada kesamaan dari dua hal atau lebih. Dua hal atau lebih dibandingkan secara sistematis untuk menemukan hal-hal yang sama. Hal dibandingkan dapat berasal dari kategori yang sama atau dari satu atau beberapa kelas yang berbeda. Jenis tulisan yang digunakan di sini adalah tulisan eksposisi. Kelima, proses. Pengembangan paragraf ini menguraikan proses bagaimana sesuatu terjadi atau terwujud. Jadi dalam pengembangan ini ada urutan dari tindakan-tindakan untuk menciptakan atau menghasilkan sesuatu, atau urutan suatu peristiwa. Pengembangan paragraf ini juga dapat diisi dengan kalimat-kalimat yang menguraikan sesuatu ke dalam unsur-unsur yang membangunnya agar para pembaca dapat lebih mudah memahami hal itu. Jenis karangan yang digunakan dalam pengembangan paragraf ini adalah eksposisi. 6. Sebab akibat. Dalam paragraf ini diuraikan hal-hal yang menyebabkan suatu peristiwa terjadi atau sebaliknya. Diuraikan dahulu sebuah akibat baru diikuti oleh penyebabnya. Jenis karangan yang digunakan di sini dapat berupa jenis narasi atau eksposisi. 7. Perbandingan dan pertentangan. Merupakan sebuah pola mengamati persamaan yang dimiliki oleh dua buah objek atau lebih yang memiliki suatu kesamaan tertentu untuk dibandingkan. Sedangkan pola pertentangan lebih banyak menonjolkan perbedaan yang ada pada dua buah objek atau lebih yang ada di dalam sebuah paragraf. Biasanya pola perbandingan dan pertentangan merupakan pengembangan dari paragraf eksposisi. Oleh karena itu, hal atau objek yang dibandingkan dalam paragraf tersebut haruslah bersifat konkret, logis, dan umum. 8. Definisi luas. Merupakan pola pengembangan paragraf dengan cara memberikan keterangan atau arti terhadap suatu hal atau kata. Paragraf ini menguraikan gagasan yang abstrak atau istilah yang luas sehingga dapat menimbulkan kontroversi yang membutuhkan penjelasan. 9. Klasifikasi adalah pola pengembangan paragraf dengan cara mengelompokkan hal, peristiwa, atau benda yang dianggap mempunyai kesamaan-kesamaan tertentu. Melalui kesamaan tersebut, penulis mencoba menghubungkan berbagai hal menjadi satu kesatuan yang utuh. Baiklah, sekian, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada penyaji materi. Selanjutnya sesi tanya-jawab. Pada sesi tanya-jawab maksimal 6 orang penanya. Jika ada yang ingin bertanya, dimohonkan untuk berkomentar di bawah. Dan yang terakhir sesi penutup. Demikian materi dari kelompok kami. Saya sebagai moderator, mohon maaf atas kekurangannya dan terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.